sarana kurang berkenan atau normal. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, rapat koordinasi nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini pertama diawali dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang waktu itu PPD beserta dengan organisasi yang lain senantiasa membawa, tapi di akhirnya tim masuk kita sepenuhnya dari pihak Panitia. Akhirnya karena kami semua komunitas desa berkumpul menjadi satu untuk memecahkan apa dan kenapa sih organisasi saja yang dalam hal ini diperhatikan pemerintah. Hanya lewat Pak Asep dan Mas, kami semua organisasi desa diundang tahap pertama. Setelah itu diundang semuanya tanpa kecuali, termasuk Pak Desi dan KIP. Ternyata setelah berkumpul bersama antara KIP dengan Desi dan Pak Desi tidak ada kesesuaian, sehingga akhirnya KIP keluar, kemudian Pak Desi juga tidak. Hanya kami berdelapan diundang oleh Sekjen Kemendagri Pak Laudy terkait dengan tuntutan yang pertama, masa bakti kepala desa yang sebenarnya 9 tahun menjadi 8. Kemudian di situ saya menyuarakan status. Pertama, sebelum ada tanggapan dari Kemendagri, saya dihantam sana sini, terutama dari Kades ya, dari agresi, dari aksi gitu. Jadi mereka berargumen apabila perangkat desa tidak bisa di PNS-kan atau ASN-kan, saya usul tidak apa-apa, yang penting karena usulan dari kepala desa itu 8 tahun dikembalikan ke Undang-Undang 579, kami juga meminta untuk pengangkatan dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Jadi sama, adil. Karena kan usulan pertama dari Kades 9 tahun menjadi 8 tahun, itu kan dasarnya karena dikembalikan ke Undang-Undang 5 Tahun 2009 8 tahun. Makanya kalau ASN, PNS agak sulit, maka saya usul tidak apa-apa, yang penting kami terlindungi dan dikembalikan untuk SK-nya itu ke Undang-Undang 5 Tahun 2009 oleh Bupati atau sama atas nama Bupati. Akhirnya di situ terjadi perdebatan yang sengit lah di Malaysia. Hanya karena ada Pak Laudy dari Kemendagri mengatakan pada dasarnya tim yang dari PPD yang masuk Kemendagri itu sepenuhnya ya tidak 100% disetujui, terutama untuk kesejahteraan lewat regulasi PP 11. Tapi untuk status banyak hal yang perlu diperhatikan. Pertimbangannya apabila status ASN, PNS ataupun P3K disetujui, maka tidak mungkin tidak 100% perangkat desa itu tidak. Hanya beberapa di luar Jawa. Kalau di Jawa tidak, karena ada aturan di ASN itu yang pertama berarti siap untuk ditugaskan di wilayah PKRI. Yang kedua yang jelas juga karena kita punya undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka tidak ada kesesuaian. Kemudian saran, masukan dan juga tambahan dari Pak Laudy, jangan khawatir dengan
badan perangkat desa di luar Jawa yang masih banyak pemberhentian. Karena nanti akan ada penguatan untuk perangkat desa. Dan makanya setelah dibentuk Pak Mendagri berharap bahwa harus ada satu organisasi yang menaungi semuanya. Makanya akhirnya sampailah pada pelaksanaan Kongres Desa Nasional tanggal 22 itu difasilitasi oleh Pak Mendagri. Di Rodo Nasarnya juga bapak-bapak ibu sudah tahu semua. Di perjalanan untuk revisi undang-undang dari pertama sampai terakhir, akhirnya ada pembahasan di Kemendagri lewat Pak Laude selaku Kemendagri definitif baru. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, itu yang menjadi dasar kenapa kita ada, salah satunya adalah Rakornas. Yang kedua yaitu adanya isu. Jadi bahwa di Desa Bersatu ini akan melebur semua organisasi. Tapi ternyata kan tidak bisa. Jadi Desa Bersatu adalah sebuah forum nasional untuk organisasi desa, baik itu perangkat desa, kepala desa maupun BPD. Lebih jelasnya nanti di pelaksanaan kongres itu nanti kita diminta untuk 10 orang dari pengurus harian, kemudian masing-masing 2 orang dari pengurus provinsi. Dan di situ juga akan sampai sebuah kesepakatan dan tentunya kehadiran dari Bapak Presiden Jokowi dan juga Presiden Jokowi Pak Prabowo, termasuk Pak Mendagri. Jadi ada hal-hal nanti yang sosial nanti yang akan dibicarakan, dan saya mohon nanti untuk perwakilan di masing-masing provinsi terutama dan juga pusat dipersiapkan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sementara untuk beberapa hari ini. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Bersama-sama mari kita baca bismillah untuk mengawali Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.